Halo Let's, balik lagi sama gua Sena, anaknya Om Kobay, Bang Kobay, Papi Kobay. Dan hari ini misi gua adalah membajak vlognya Kobayogas Vlog Channel ya. Jadi hari ini gue sebagai pembawa acara dan bokap gue lagi turun tahta nih. Dia lagi jadi kameramen gue hari ini. Dan buat kalian yang penasaran hari ini gue ngapain sih, kayaknya spesial banget gitu, harus gue yang ngebajak. Karena hari ini gue akan memperkenalkan kalian kepada salah satu jagoan Honda, jagoan AHM yang paling baru, yaitu CBR 250 RR SP yang ada di belakang gue nih. Nah, mau tahu apa aja sih yang baru di CBR 250 RR SP ini? Yuk kita lihat aja videonya. Nah, kita mulai dari mana ya? Nah, dari sisi desain dulu deh. Karena kan namanya ini ada faceliftnya. Cuman di sini gue tidak melihat yang namanya facelift yang sangat signifikan gitu. Paling cuma di perbedaan warna aja. Ya, guys. Di sini kenapa gue milih warna yang paling spesial nih, warna Garuda X Samurai? Karena menurut gue ini adalah special edition, ditambah lagi special edition lagi, jadi waduh mantep banget deh. Dan buat kalian yang belum tahu, ini tuh stiker ya, cuttingan stiker nih. Ini Garuda, sebelah kanannya Samurai. Terus dari catnya itu matte black. Tapi yang sangat disayangkan menurut gue adalah ini nih, kenapa upside downnya harus warna hitam ya? Padahal special edition tapi warna hitam, jadi memberikan kesan yang kurang mewah gitu. Karena kan kalau emas kita udah ngeliatnya kayak wah gila, warna emas gitu, udah keren banget, apalagi USD kan. Cuman sayangnya di sini Honda buat yang seri Garuda X Samurai ini dia cuma ngasih warna hitam. Gua nggak tahu alasannya apa, cuman ya dengan USD warna hitam ini membuat looknya itu kurang sangar dan terkesan kurang spesial gitu ya. Kita kemana ya? Dari sisi kanannya ini ada gambar si samurainya tuh, dengan aksen-aksen Jepang, ada aksen gearnya yang menandakan itu kuda gitu, kuda perang asli, kuda besi perang gitu ya. Overall dari sisi desainnya sendiri nggak ada perubahan signifikan sih ya, paling cuma perubahan warna doang. Oke, yang kedua adalah dari sisi tenaga alias spesifikasi. Ini pasti yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, karena seperti yang kita tahu CBR 250 RR SP ini yang paling baru tahun 2020 menaikkan PS-nya, tenaganya dari 38,7 jadi 41 PS. Kurang lebih mengalami kenaikan sekitar 2,3 PS. Terus kalau buat kekuatan maksimum tadi udah gue sebutin 41 PS di RPM 13.000, dan untuk torsinya sendiri ada di 25 Nm di 11.000 RPM. Nah, yang gue bingung nih ya, biasanya tuh Jepang sama Indonesia itu ada perbedaannya, apalagi di sektor mesin atau sektor tenaga. Tapi yang gue bingung ini, di Indonesia kali ini gak ada perubahan sama yang Jepang. Biasanya kita lebih besar karena emisi Euro kita nggak sebesar di Jepang, karena Euro di Jepang itu udah Euro 5, kita kalau nggak salah masih Euro 4. Tapi yang disayangkan nih, kenapa AHM nggak ngasih di Indonesia itu kekuatan yang lebih besar gitu. Jadi sama kayak di Jepang 41 PS. Gue nggak tahu kenapa, cuman yang pasti ya itu rahasia AHM sendiri lah, gak ngerti kenapa. Itu kita dari sektor mesinnya ya. Nah, yang paling baru nih guys, dari sisi teknologinya Honda CBR 250 RR SP ini udah ngasih yang namanya quick shifter sama assist slipper clutch. Terus quick shifternya itu bukan quick shifter yang biasa aja. Biasanya quick shifter kan cuma buat naik tuh, buat naik. Sekarang bisa ada 4 mode, jadi ini canggih banget nih, canggih.
Yang pertama ada naik turun. Yang kedua ada mode turun aja. Yang ketiga ada naik aja. Nah yang keempat nih sebenarnya nggak guna sih ya, kagak guna-guna amat. Ada mode off. Jadi kalau misalnya kalian aduh bosen nih, tangan kiri gue kagak main gitu kan, tangan kiri gue kagak main, biasanya main. Nah kalian bisa pakai mode off-nya. Nah kita lihat nih gimana sih caranya nyalain quick shifter di CBR 250 RRSP ini. Nah ini buat tombol-tombol joysticknya, ini modenya sama, terus lampu jauh, lampu dekat, beamnya sama aja, lapnya juga sama. Nah oh iya, kenapa gue tahu nih? Karena di rumah gue ada kan sama Zeref nih. Si Zeref juga kayak gini nih, cuman Zeref lebih keren aja. Dia juga udah 41 PS tanpa harus beli yang baru ya. Kagak perlu, udah Zeref paling keren intinya. Nah, yang paling penting ada di sini nih. Di Zeref kagak ada yang namanya QS. Bisa lihat, let's QS asik. QS apaan? Question, bukan dong. Quick shifter. Dan sekarang gue akan ngasih tahu kalian bagaimana sih cara nyalain QS di CBR 250 RRSP. Nah, jadi seperti biasa kita itu dari riding mode ya guys. Tapi dipencet lama nih. Nih, masih dilihat ya, ini yang kedip-kedip masih sport nih. Dipencet lama sampai QS-nya kedip-kedip. Ini mode pertama ada QS-nya buat ke bawah doang, downshift aja. Dipencet lagi sekali, tet. Ini mode QS-nya off, jadi koplingnya kita mainin kalau misalnya bosen tuh. Terus yang ketiga ada QS atas bawah on. Ini yang paling membantu kita nih kalau misalnya lagi disentul kayak atau misalnya lagi ngebut gitu kan. Ini ngebantu banget sih. Dan yang terakhir yaitu QS naik aja kayak di moge-moge ya guys. Terus gimana sih cara matinnya? Ini gue pencet lagi nih, lama nih. Lama berapa tuh? Sekitar 5 detik. Nah, QS-nya udah nggak kedip-kedip lagi kan. Berarti udah pindah ke si modenya lagi, mode berkendaranya lagi. Overall sebenarnya gampang sih ya cara mengoperasikan quick shifternya dan perpindahan ke mode sportnya. Tapi yang gue bingung nih, kalau misalnya kita lagi bawa jalan, apakah nggak bisa gitu, nggak bisa dipindahin secara tiba-tiba, atau emang kita diharuskan untuk diem dulu gitu. Kita belum nyoba ya. Dan dengan peningkatan sekitar 2,3 PS tadi, Honda telah menciptakan CBR 250 RRSP ini di kancah yang paling hebat di 250 cc 2 silinder. Pokoknya di antara kompetitornya kalau buat teknologi udah pasti paling top ya, karena sebelum facelift aja Honda udah ngasih yang namanya mode berkendara, yaitu Sport, Sport Plus sama Comfort. Terus ditambah lagi sama quick shifter sama assist sleeper clutch. Dan quick shifternya itu bukan main-main guys. Dikasih 4 mode. Tadi udah gue sebutin ya. Plus tambahan jadi 41 PS tenaganya. Berarti kita bisa mengklaim nih tanpa cuma-cuma bahwa Honda CBR 250 RRSP ini berarti motor terbaik 250 cc 2 silinder sampai sekarang ya, karena kita nggak tahu nanti gimana. Dan yang gue tunggu-tunggu adalah kapan ya AHM gitu, kapan Honda memberikan 4 silinder CBR 250 cc nya. Karena ya pasti Om Kobay nih sama gue pasti langsung AHM ayo gitu. Terus tadi kan kita udah ngebahas dari sisi desain, udah ya nggak ada perubahan signifikan lah. Terus dari sektor mesinnya juga udah, teknologi barunya juga udah. Buat kalian yang penasaran apa aja tadi di yang special edition ini, yang Samurai X Garuda, nanti kita buatin sinematik videonya. Ini dia.
Ini sekarang gue pengen coba naikin nih. Ada perbedaan gak nih sama waktu naik si Zeref ya? Oh ya, berhubung si Zeref juga udah dikasih apa sih itu namanya yang di belakang sini nih? Oh ya, footstep racing namanya. Makanya Zeref tuh kalau misalnya naikin Zeref udah agak ke belakang gitu lah. Ini nggak ada sih ya, nggak ada perubahan yang gimana gitu. Ini CBR 150 RR ya emang udah enak gitu masanya. Standar. Muka lu standar. Jokes. Kalau menurut gue sendiri sih nggak ada perubahan ya dari CBR 250 RR sebelumnya. Ya tingginya ya udah segitu aja. Ini juga nggak ada berubah, sama lah. Ini sebenarnya facelift ini karena mengalami ini aja sih dari sektor teknologinya ya, yaitu penambahan quick shifter dan assist slipper clutch ASC-nya. Tapi kalau dari apa ya ini namanya, ergonominya nggak ada perubahan. Iya gue lupa ngasih tahu ini nih koplingnya nih, enteng banget cuy. Berkat ASC ya, asli ini enteng banget nih, satu tangan bisa keringking gue kagak tahu dah, bisa cuy, enteng banget berarti ya. Ini pakai satu tangan juga oke lah, enak lah. Dari warnanya sendiri Honda memberikan 3 varian warna, dan salah satunya ini yaitu Garuda X Samurai yang special editionnya, jadi udah SP dikasih lagi special edition. Tapi yang disayangkan tadi ya udah gue kasih tahu, yaitu warna USD-nya yang warna hitam. Jadi kesannya tuh nggak terlalu mewah, kurang aja. Dan di sana tuh ada Om Leo tuh, yang di Om Leo itu ada yang namanya warna Very Red. Itu warna barunya juga, karena kan kalau Honda Red Racing udah banyak tuh, ada di CBR 250 RR dan CBR 150R. Ya, kalau dari itu TJR lagi ada TJR. Nah iya, gue lupa ngasih tahu. Nah ini versi modif. Kita lihat aja ya. Kita cari tahu apaan sih yang dimodif. Nah ini versi yang udah dimodif. Besetnya apa ya? Ini kayaknya stiker nih, cutting stiker soalnya kayak gini nih. Tuh. Jadi ini cutting stikeran, bukan dicat. Kalau menurut gue ini kayaknya dari Bravery Red ya, karena warna emas kan shopnya. Atau dari yang Red Racing. Warna merah berarti Red Racing. Ya kita lihat dari kasisnya aja. Nah di sini yang dikasih sama Honda nih, dari versi modifikasinya ada yaitu frame slider. Gue nggak tahu ini mereknya apa. Frame slider. Terus dikasih apa lagi ya? Ini nih. Dikasih apa nih namanya nih, Pe? Kadang-kadang gue suka lupa namanya. Oh yang Ana, gue juga kagak tahu, bokap gue kagak tahu, Om Vandra kagak tahu. Banyak namanya, level guard. Oh ya, terus ini juga udah diganti sama Kitacho ya, kiri kanan. Ini udah bukan bawaan pabrik lagi. Terus kemana lagi? Oh kita ke depan, P. Ini udah ganti spion nih, cuman udah lecet nih. Apa jatuh kali ya? Oh ya, windshieldnya udah ganti yang smoke, cuman kayaknya kurang nonjol, kurang seksi gitu, asik. Dan winglet karbon cuy, asli kan nih karbonnya? Oh asli, ya karbon asli ini. Terus apa lagi? Nggak ada. Apa sih kurang menarik? Atau mungkin karena pilihan warnanya jadi biasa aja. Iya modifikasinya kurang. Oh iya, sama knalpotnya juga udah ganti karbon ya. Cuman gua nggak tahu merek apa nih. Custom mungkin. Kalau ngeliatnya kok kayak ini ya, kayak yang di rumah tuh kan Tridente. Oh ya Tridente. Oh ini sayangnya kita nggak bisa dengerin ini ya. Iya nggak bisa dengerin mesinnya karena nggak boleh. Semuanya dia cuma boleh nyalain apa? Quick shifter aja tadi. Ngeliat indikator. Di kontak doang tapi nggak bisa nyala.
Right. Oke, kayaknya sudah selesai. Iya udah selesai tadi Karena kita dari sisi desain juga kan nggak banyak berubah, jadi kita spesifikasinya aja sama fiturnya. Ya makasih Let's atas perhatiannya, asik formal banget gue. Pokoknya jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan sekaligus di share juga karena support dari kalian itu sangat membantu kami berdua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.